Halo teman-teman, di video kali ini saya tidak akan sharing analisa atau mappingan tentang pair goal. Hanya saja saya akan sharing tentang ilmu yang selama ini saya pelajari, yaitu tentang market structure atau struktur market, teman-teman. Struktur pergerakan harga pasar gitu. Jadi ini penting teman-teman, sederhana tapi penting teman-teman. Sederhana tapi penting karena untuk mengidentifikasi sebuah tren itu kita memerlukan yang namanya sebuah konsep market struktur, teman-teman. Jadi sederhananya itu, kalau kita pengen jadi buyer dan pengen jadi atau mau jadi seller gitu kan, kita harus menentukan tren. Nah, dan salah satu cara menentukan tren itu dengan membaca atau menganalisa market strukturnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang basic market struktur, teman-teman. Di sini basic market struktur. Nah, jadi kalau istilah-istilah dalam market struktur itu hanya sederhana saja, teman-teman. Yang pertama itu SH, ini di sebelah kiri ini ada SH. SH itu maksudnya swing high, atau bisa diartikan puncak sebuah swing, ayunan market gitu kan. Puncak sebuah market struktur gitu, atau orang biasa bilang adalah sebuah resisten atau titik tempat harga memantul dari atas ke bawah. Sedangkan swing low itu kebalikannya, teman-teman. Nah, ini sebuah lembah atau titik support di mana harga memantul dari bawah ke atas gitu. Terus untuk istilah penerapannya itu hanya ada H itu. Ini singkatan-singkatan ya teman-teman, buat kita membantu ke depannya ini. H itu diartikan sebagai high, L itu low, HH itu higher high, HL itu higher low, LL itu lower low, LH itu lower high. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contohnya, nah ini swing high dan swing low. Ini ketika market bearish ke bawah maksudnya. Di sini kita ada swing high, artinya swing ini adalah sebuah resisten, dan swing low SL ini adalah swing low yang artinya sebuah support gitu. Nah, sedangkan yang ini adalah ketika market uptrend bullish, di sini adalah sebuah swing high atau resisten, dan ini adalah sebuah swing low atau support. Nah, kalau di ini contoh pergerakannya ini uptrend bullish. Nah, berarti pergerakan uptrend itu selalu dimulai dengan high di sini, terus ada low, terus ada higher high, di sini ada higher low, dan terakhir higher high, dan seterusnya, teman-teman, sampai tren berubah arah gitu. Untuk downtrend ya kebalikannya, teman-teman. Di sini selalu dimulai dengan low, terus ada high, terus ada lower low, ini ada lower high, di sini ada terakhir ada lower low. Maksud dari high dan low ini adalah high itu sebagai resisten pertama, low itu sebagai supportnya gitu. Sedangkan higher high bisa diartikan sebagai adalah resisten yang lebih tinggi daripada resisten sebelumnya gitu. Sedangkan higher low ini adalah support yang lebih tinggi dari support sebelumnya gitu. Karena ini kan uptrend gitu, artinya dia itu gagal memecah swing low yang ini atau support yang ini gitu. Dan ini adalah higher high, berarti high ini adalah resisten yang lebih tinggi daripada resisten sebelumnya. Terus sampai begitu, teman-teman, terus dan seterusnya gitu. Terus begitu sampai seterusnya gitu. Di sini juga sama, teman-teman. Di sini adalah low. Market downtrend itu selalu diawali dengan low. Di sini berarti ada titik support pertama. Di sini adalah high, titik resisten pertama. Di sini adalah lower low. Lower low ini bisa diartikan sebagai support atau low yang lebih rendah daripada support sebelumnya. Sedangkan lower high adalah resisten tapi tidak lebih tinggi daripada resisten sebelumnya, seperti itu. Terus berikutnya adalah lower low, sampai seterusnya, teman-teman. Sampai seterusnya, sampai tren berubah arah gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, dasarnya gitu. Terus kalau kita lihat contohnya di market gitu, banyak sih. Banyak, kita lihat langsung contohnya di market gold. Di sini kita mulai dari tren
uptrend bullish terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ambil contoh yang kemarin saja atau yang sebelum-sebelumnya bisa sih. Banyak sih contoh di sini teman-teman. Kalau market ranging saya itu kurang tertarik sebenarnya. Kalau market yang sifatnya sideways itu. Ini contoh market uptrend teman-teman. Ini market uptrend. Nah di sini berarti ada swing low. Di sini swing high, di sini swing low. Nah, swing low ini tidak berhasil memecah atau break di bawah swing low yang ini. Berarti harga akan naik untuk menembus resisten yang ini atau swing high yang ini, lalu membuat new high atau higher high di sini. Terus dia membuat higher low. Nah, higher low ini tidak berhasil menembus support sebelumnya di sini. Berarti dia akan membuat higher high yang baru di sini. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Ketika dia itu dihitung setelah dia berhasil, kalau swing high itu dihitung setelah dia berhasil memecahkan resisten sebelumnya di sini. Tapi dia tidak berhasil, lalu dia turun tapi dia tidak berhasil memecahkan support di sini. Lalu dia naik lagi, dia memecahkan yang ini dan seterusnya teman-teman. Berulang-ulang polanya itu. Berulang-ulang kayak gitu terus sampai tren berubah arah gitu. Nah, misalkan contoh di sini ada ini kan contoh uptrend ya teman-teman. Kurang lebih sederhananya seperti itu gitu. Di sini adalah contoh market uptrend gitu. Market itu akan selalu diawali dengan swing high gitu kan. Ini swing high, di sini ada swing low, di sini swing high. Swing high ini tidak berhasil memecah area swing high sebelumnya, tapi dia malah memecah low sebelumnya, support sebelumnya di sini. Swing low, di sini swing high, sini swing high nih. Di swing low lagi, swing high, swing low, swing high di sini. Swing low. Dan begitu seterusnya. Pokoknya kurang lebih sama seperti konsep dasar yang kita tadi pelajari di konsep gitu. Ini market struktur ini sederhana teman-teman, tapi sangat penting untuk membantu pergerakan atau membantu pembacaan kita dalam menganalisa market gitu. Sebenarnya banyak caranya teman-teman untuk mengidentifikasi tren itu. Ya untuk cara sederhananya ya teman-teman bisa pakai indikator moving average 200. Kalau saya sih dulu pakai EMA 200 teman-teman. Jadi kalau harga bergerak di atas EMA berarti bias kita bullish gitu. Kalau harga bergerak di bawah EMA 200 berarti bias saya bearish gitu. Tapi untuk market struktur ini lebih istimewa lagi sebenarnya teman-teman. Mungkin ada sesuatu yang lebih harus dipelajari sama kita. Hanya saja ini lebih istimewa gitu karena bisa menentukan area-area etis sekaligus batasan-batasan kita untuk stop ketika entry gitu teman-teman, atau sekaligus menentukan exit dan entry pointnya gitu, swing low dan swing high ini. Nanti bisa digabung dengan supply demand atau Fibonacci atau apapun itulah gitu. Tapi kalau ini untuk identifikasi sederhananya sih seperti itu cara penggunaan saya gitu. Cara yang biasa saya gunakan untuk identifikasi tren market itu menggunakan market struktur gitu. Market struktur. Nah, jadi kan kalau sekarang kan kita belajar membaca tren dengan market struktur ya teman-teman. Untuk berikutnya di video berikutnya mungkin kita akan belajar tentang market struktur shift atau identifikasi perubahan tren dengan market struktur teman-teman. Oke, segitu aja dulu teman-teman. Nanti saya lanjut di video berikutnya tentang cara mengidentifikasi perubahan tren dengan market struktur gitu. Oke, terima kasih sudah menonton.